Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan driver di software Blender 3D. Bisa dilihat di sini saya sudah memiliki banyak sekali driver untuk mengatur ekspresi pada karakter saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur value dari setiap shape key dengan menggunakan driver. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini pertama-tama saya akan hide terlebih dahulu ya untuk si karakternya. Saya akan membuat sebuah driver yang bisa di slide ya. Untuk slide. Oke, di sini saya membentuk sebuah plane, lalu plane-nya itu saya panjangkan seperti ini. Saya akan bolong ini ya di tengah. Di sini saya akan pisahkan face ini dengan objek plane yang ini. Saya tekan P, lalu selection, atau mungkin di sini saya nyalakan terlebih dahulu screen caps key ya, agar kalian bisa tahu apa yang saya lakukan dengan keyboard saya. Oke, jadi di sini plane itu terbagi jadi dua buah objek ya, dua objek mesh, dan di sini saya akan hapus face yang ini. Oke. Bisa dilihat ya di sini saya tidak memindah-mindahkan objek plane ini ke sumbu X, Y ataupun Z. Saya hanya menggunakan skala saja, karena saya menjaga setiap nilai yang ada di sini agar tidak berubah. Oke, saya perkecil di sini. Ini saya akan jadikan sebuah slide ya. Nantinya untuk mengatur value dari setiap shape key, saya hanya tinggal menggeser seperti ini. Oke. Untuk yang ini saya bebas ya, saya akan geser kemana aja. Saya akan set parent ya. Ini saya akan hubungkan dengan objek mesh ini. Tekan shift, lalu Ctrl P, pilih objek. Sekarang jika saya pindahkan objek yang luar ini, dia akan berpindah, nilai dari setiap lokasi juga berpindah, tapi tidak ya untuk yang di dalam, untuk plane yang di dalam. Seperti ini. Saya akan memberi dia nilai sampai 0,5 saja mungkin ya, seperti ini. Lalu yang ini juga seperti ini. Ini buku kayak sari nih, mau dibuku, bang, buku. Iya. Jangan diapa-apain. Iya, biarin. HP-ku. Ini HP-ku. Iya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya saya akan pergi ke add object constraint, lalu saya akan tambahkan limit location. Jadi saya akan mencegah objek ini berpindah mau ke sumbu X, Y, Z ya. Tapi di sini sumbu X saya batasi. Jadi objek ini tidak akan jauh lagi bergerak selain dari 0 sampai 0,5. Jadi tidak akan seperti ini. Saya menggunakan limit location di add object constraint. Untuk sumbu X, untuk sumbu Y dan Z, saya
centang ya, saya batasi di 000, lalu saya akan pilih local space, dan di minimumnya ya 0 dan di maksimumnya 0,5 seperti ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya kira sudah cukup. Seperti ini saya sudah mendapatkan sebuah slider. Saya kembali ya untuk saya kembali ke objek karakter saya. Nah, di sini ada objek-objek, saya hilangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan slider ini untuk mengatur shape key. Oke, sudah siap. Oke, di sini kita memasuki tutorial driver ya yang sesungguhnya. Oke. Di sini di karakter ini saya seleksi dan saya pergi ke shape key. Nah, di sini saya akan coba membuat driver untuk shape key ini, OUW. Saya klik kanan di value, lalu pilih add driver atau bisa juga sih Ctrl D. Klik ini, oke. Dia akan keluar driver property. Di sini objeknya saya akan pilih kita open driver editor seperti ini. Saya jadikan Windows saja ya, seperti ini. Ini tuh nah ini yang akan jadi control drivernya ya, plan 009. Di sini objeknya itu kita pilih plan 009. Untuk lokasi saya pilih X location karena di sini kita menggunakan X location ya. Lalu untuk workspace sama seperti objek constraint tadi, saya menggunakan local space seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nilai dari value dari shape key-nya itu hanya mencapai 0,5. Kenapa? Karena di sini objek yang ini, si objek slider ini, dia hanya berpindah sampai 0,5 saja di sini. Jadi dari 0 sampai 0,25. Jadi hanya 0,5 saja. Karenanya nilai shape key juga ikut 0,5. Nah, di sini kita akan ubah nilai dari shape key ini. Jadi walaupun 0,5, nilai shape key-nya bisa menjadi 1. Caranya adalah di sini kita akan masukkan sebuah rumus. Di sini tipenya kita pilih script expression ya. Di sini ada banyak pilihan, tapi sebenarnya hanya ada 2 pilihan yang bisa kalian ambil, yaitu menggunakan script expression, membuat rumus kita sendiri, atau menggunakan rumus yang sudah ada. Di sini saya akan menggunakan script expression agar kalian juga paham bagaimana driver itu bekerja. Nah, pertama-tama yang di sini variabel ini kita beri nama dulu. Kita kasih nama saja slide seperti ini. Ada error, jangan panik. Di sini kita hanya tinggal ubah saja var ini menjadi slide. Karena hubungan ini dan ini tuh ya seperti ini. Kita memasukkan nilai dari slide ini yaitu 0,5. Dia ditambah 00, makanya tidak ada perubahan. Di sini tetap 0,5. Karenanya di sini saya akan kalikan dengan 2. Jadi jika di sini 0,5 dikali 2 jadi 1. Jadi nilainya 1 seperti itu.
Oke, langsung saja kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, saya kira saya sudah suka dengan hasilnya. Di sini kita juga bisa mengcopy driver untuk objek yang lain ya. Nah, di sini untuk bagian gigi OUE paste driver, yang ini juga gigi atas paste driver. Nah, ini nggak pakai driver. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Tutorial yang tadi itu sudah selesai, tutorialnya sudah selesai. Akan tetapi di sini saya akan isi saja sisa-sisa dari video ini untuk membahas lebih jauh tentang apa itu driver dan bagaimana cara kerjanya. Jadi dalam tutorial tadi ya, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya secara sederhana itu driver ini adalah fasilitas di Blender untuk mengatur sebuah nilai dengan menggunakan nilai yang lain. Di sini kita akan buatlah sebuah objek cube dan juga cone untuk membantu kita memahami driver. Di sini saya akan mengendalikan nilai dari lokasi di sumbu Z dari cone ini dengan menggunakan driver. Nilai inputnya sendiri kita akan menggunakan cube ya. Di sini kita pilih add yang sumbu Z ya, kita pilih add driver. Lalu di sini kita pilih cube. Lalu untuk X location kita ganti menjadi Z location. Karena di sini kita akan mengambil nilai di sumbu Z dari cube ya. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika objek cube ini berpindah 5 grid ya ke atas di sini, maka cone juga akan berpindah sekitar 5 ya, sama. Nah, sampai sini sebenarnya kita bisa mengubah isi nilai yang kita input ya, yang kita input dari cube ini. Jadi jika kita isikan, tadi kan di sini kita isikan misalnya 2, maka nilai cone juga akan menjadi 2. Karena di sini inputnya itu defaultnya ya seperti ini. Tapi kita bisa ubah nilai keluarnya yang di sini, hasil dari driver yang ini kita bisa ubah dengan menggunakan rumus-rumus tertentu di driver. Jadi bisa dilihat di sini input dari cube ini masuknya itu 2. Kita bisa beri nama saja di sini cube ya. Jadi 2. Kita bisa ubah ya expression ini menjadi 2, ataupun kita bisa kali menjadi 2, maka dia akan lebih cepat ya daripada si objek ini, karena dia ada kelipatannya, maksudnya ada perkaliannya. Jika kita isikan nilai 5 di sumbu Z dari cube, maka nilai Z dari si cone ini maka 5 dikali 2 dari 2 kali dari nilai Z nya si cube ya, dari nilai Z nya si cube. Kita isi 3, maka dia akan jadi 6. Kita juga bisa menambahkan operasi matematika lainnya seperti bagi. Maka jika kita menggunakan rumus bagi di sini ya, menggunakan operasi bagi, maka jika kita isi di sini 5, dia hanya akan nilainya itu setengah dari nilai Z dari si cube ini. Kita juga bisa tambahkan objek lain sebagai input baru. Misalnya di sini saya akan tambahkan objek Suzanne sebagai input yang baru. Maka untuk memasukkan input yang baru, kita hanya tinggal menggunakan di sini mengklik add input variable, lalu untuk yang ini kita ganti menjadi transform channel.
kita pilih objeknya yang bernama Susan ya. Kita ambil Z location sebagai inputnya, yaitu Z location yang ini sebagai inputnya sama seperti cube yang tadi, dan untuk space-nya kita gunakan workspace. Dan jika di sini kita ubah nilai Z-nya misalnya menjadi 2 seperti itu, tidak akan ada perubahan karena variabel input dari Susan ini belum kita masukkan. Untuk lebih mudah, biar lebih mudah, kita ganti saja namanya menjadi Susan. Untuk menambahkan input sendiri ke dalam expression ini, kita hanya tinggal menulis namanya saja, yaitu kita masukkan cube misalnya ditambah dengan Susan. Maka yang akan terjadi adalah sebentar, di sini saya salah tulis, harusnya Susan seperti ini. Yang akan terjadi adalah karena di sini expressionnya di sini cube ditambah Susan, jadinya nilai dari cube akan ditambahkan dengan nilai dari Susan, yaitu 4 tambah 2, hasilnya 6. Dan jika kita kalikan, ya hasilnya 8, karena 4 kali 2 itu sama dengan 8. Begitupun juga jika kita bagi seperti ini. Jadi cara kerja dari driver ini adalah kita menginput angka dari sebuah objek mesh ya dengan nilai tertentu, misalnya di location ataupun di Z. Angka itu akan dimasukkan ke dalam driver dan dia akan ditaruh di sini. Nilai-nilai yang ada di sini kita bisa masukkan ke expression ini. Ke expression bisa kita tambah, bisa kita kurang, dan hasilnya adalah di driver value ini. Dari nilai driver ini misalnya jadi 6 ini kan dari hasil tambah 4 dengan 2, dan hasil dari driver value ini akan berada di sini. Di sini kita sebut saja ini adalah nilai akhirnya, nilai akhir ya. Nah sebenarnya ada satu proses lagi ya antara driver dan nilai akhir ini. Kan tadi prosesnya itu inputnya itu kita masukkan ke driver dan menghasilkan driver value, dan driver value ini dimasukkan ke nilai akhir. Nah, antara driver value dan nilai akhir sebenarnya ada satu lagi proses, yaitu bernama kurva. Jadi kurva ini ada di tengah-tengah proses antara driver value dan juga nilai akhir. Di sini kita akan buka lagi biar lebih jelas ya. Nah, ini adalah kurva. Bisa kalian lihat di sini titik-titik putih ini. Kalian fokus saja ke titik putih ya. Nah, garis yang vertikal ini adalah nilai dari driver value. Sedangkan garis yang titik-titik putih ini, yang horizontal ini adalah nilai dari nilai akhir, nilai akhirnya ya. Bisa kita lihat di sini dalam kasus ini 6, karena tadi ya saya bilang 4 tambah 2 sama dengan 6, maka di sini nilainya juga 6. Bisa dilihat di sini di atas dia berada di garis 6, dan nilai akhirnya juga 6. Bisa dilihat di sini nilai akhirnya juga 6. Kita bisa ubah kurva ini, misalnya kurva ini kita bisa bengkokkan seperti ini. Maka ketika nilai inputnya 6, maka hasilnya itu 10,5. Bisa dilihat di sini 10,5 ya, 10 lebih lah seperti itu.
Dan untuk yang bawah sendiri ini untuk nilai minus ya, kita juga bisa bengkokkan. Kita juga bisa bengkokkan seperti ini. Sehingga nantinya jika kita gerakan nilai input ini ke atas ya, ke atas, maka dia akan cepat, si kon ini akan menuju ke atas lebih cepat. Dan jika kita gerakan ke bawah atau ke nilai minus, si objek kon ini akan lebih lambat. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat ya di driver ini. Nah, garis inilah yang diikuti garis si putih ini. Garis putih ini adalah petunjuk ya, nilai dari driver value itu berapa dan nilai akhir itu akan dikeluarkan berapa. Dan jika kita bentuk kurvanya seperti ini, melengkung seperti ini, maka dia akan mengikuti nilai dari si kurva ini seperti ini. Jadi sehingga cara kerja driver itu seperti ini. Input ini berasal dari si objek yang kita jadikan driver ya, yaitu dalam contoh tadi itu si objek cube dan juga Susan. Dan diproses, nilai dari input bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita dengan rumus tertentu di driver. Kita tadi menggunakan driver ya untuk perkalian, pembagian, untuk mengubah nilai input ya, yang tadinya 5 bisa kita kalikan menjadi 10 dengan 5 kali 2. Dan nilai dari driver ini bisa kita ubah lagi dengan menggunakan kurva, yaitu seperti tadi. Dan inilah yang akan kita dapatkan, nilai dari kurva ini yang kita akan dapatkan sebagai nilai akhir. Kalian juga bisa mendownload PDF ini di link deskripsi di bawah video ini. Dan mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang cara kerja driver dan bagaimana cara menggunakan driver. Saya tidak pandai menjelaskan, tapi saya harap video ini bisa membantu kalian lebih memahami bagaimana cara kerja driver. Saya Amirullah, terima kasih telah menonton video ini. Ya, terima kasih.